Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka. Hal ini dikonfirmasikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan. Penetapan tersangka kepada Roy Suryo itu terkait kasus unggahan meme patung Buddha yang diedit mirip wajah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pemeriksaan kepada mantan Menpora tersebut. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Julpan memastikan belum ada penahanan yang dilakukan pihak kepolisian. Penyidik dari Subdit Cyber ini telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor 2857, sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian pasal yang disangkakan kepada saudara Roy Suryo adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kemudian saat ini ya saudara Roy Suryo, sampai saya menyampaikan informasi ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Apa informasi terkini dari penetapan tersangka terhadap Roy Suryo? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yohana Gabriela di Polda Metro Jaya. Selamat sore Yohana, apa informasi terbaru dari Polda Metro Jaya mengenai penetapan tersangka Roy Suryo? Ya, selamat sore Anda pemirsa di rumah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan Presiden Joko Widodo. Adapun saat ini Roy Suryo tengah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya yang telah berlangsung ini sejak pukul sekitar 10.30 dan hingga saat ini dengan status sebagai tersangka, dan di mana pemeriksaan ini dilakukan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan memang kasus tersebut menjadi polemik ketika foto stupa Candi Borobudur ini diedit menjadi wajah yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga atas unggahannya melalui media sosial Twitter, Roy Suryo pun ini dilaporkan oleh dua orang, di mana laporan pertama dibuatkan oleh Kurniawan Santoso, perwakilan umat Buddha pada tanggal 20 Juni 2022. Dan laporan kedua dibuat oleh Kevin Wu ke Barreskrim Polri, namun kemudian dari pihak Barreskrim Polri melimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan ini dilakukan di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 20 Juni 2022. Kasus ini pun akhirnya naik ke tahap penyidikan, dan penyidik ini juga telah memanggil sebanyak 13 saksi ahli, diantaranya ini ada saksi ahli dari bahasa, agama, sosiolog, pidana, media sosial, dan juga ITE. Sedangkan untuk di luar saksi ahli, dari pihak kepolisian, penyidik ini juga melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi lainnya. Dan meski demikian, Roy lewat kuasa hukumnya sebelumnya juga membuat laporan polisi terkait unggahan itu. Ia pun melaporkan 3 akun media sosial yang diduga sebagai pengunggah pertama meme tersebut. Dan pelaporannya ini sejauh ini masih belum juga berlanjut, dan kami juga masih menunggu atas pemeriksaan yang dilakukan karena diketahui juga hingga saat ini pihak kepolisian belum melakukan penahanan. Demikian kan kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Yohana Gabriela mengabarkan dari Polda Metro Jaya.